Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Nurul Falah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan membaca ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan dan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama membaca tafsir surah Al-Fatihah, surah pertama di dalam Al-Quran. Penulis berkata, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Suratul Fatihah. Suratul Fatihah artinya surah Al-Fatihah. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya pengasih Allah adalah untuk semua makhluk-makhluknya, dan Dia penyayang adalah atas orang-orang yang beriman. Jadi pengasih kepada semua makhluk dan penyayang atas orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, nama-nama Al-Fatihah dan maknanya. Jadi yang pertama dibahas adalah nama-nama apa? Surah Al-Fatihah. Penulis berkata, Al-Fatihah terkadang disebut Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Al-Fatihah. Artinya adalah Fatihatul Kitab. Dia adalah pembuka Alkitab, maksudnya Al-Quran. Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Maksudnya apanya, Pak? Apanya yang dibuka dengan Al-Fatihah? Tulisannya. Makanya Ibnu Katsir berkata khatton. Jadi yang dimaksud dengan Al-Fatihah, Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah adalah khatton, dari sisi tulisannya. Jadi kalau Bapak buka pertama kali mushaf, itu yang pertama kali kita temukan adalah suratul Fatihah. Kenapa dia disebut dengan Al-Fatihah? Karena memang tulisan di dalam Al-Quran, surat pertamanya adalah menuliskan surah Al-Fatihah. Wabiha, dan dengan Al-Fatihah ini, kata beliau, tuftatahul qira'atu fis sholawat. Kita membuka bacaan-bacaan sholat. Bacaan sholat kan banyak, Pak, ya. Ada apa namanya, surat, ada tasbih, ada doa dan lain sebagainya. Tetapi kita membukanya dengan suratul Fatihah. Berarti Al-Fatihah disebut Al-Fatihah alasannya dua, ya. Satu, karena memang tulisan di mushaf dimulai olehnya, itu yang pertama. Alasan yang kedua apa, Pak? Bacaan sholat itu dimulai juga dengan apa? Al-Fatihah. Dan terkadang surat ini disebut dengan nama Ummul Kitab indal jumhur, kata beliau,
menurut mayoritas ahli tafsir. Al-Fatihah kadang disebut juga apa? Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya apa, Pak? Ummul, ibu ya, kalau bahasa Indonesia. Atau kadang diterjemahkan secara bebas induknya. Atau terjemah yang lebih luas lagi dipahami sebagai inti, dipahami sebagai inti kandungan. Kalau dikatakan Ummul Kitab artinya inti kandungan Alkitab, yaitu Al-Quran. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, sebagaimana telah sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu Ummul Quran. Jadi nama lain dari Al-Fatihah apa? Kadang disebut surat apa? Alhamdulillah. Sebagaimana Bapak sering mengatakan surat Tabarok. Artinya surat apa itu? Al-Muluk. Surat apa lagi? Alif Lam Mim. Surat Alif Lam Mim misalnya kan, maksudnya surat Al-Baqarah misalnya Alif Lam Mim. Di sini Nabi berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran. Jadi Nabi menggunakan Alhamdulillah sebagai kata lain dari surat apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Quran. Dia adalah inti dari Al-Quran. Dan kalau kita bahas dari sisi yang lain, hadis ini dijadikan dalil bahwa ayat pertama surah Al-Fatihah adalah apa? Alhamdulillah ya. Kalau kita kaji dari sisi yang lain. Kemudian Nabi berkata, wa ummul kitabi. Kadang juga disebut Ummul Kitab. Al-Fatihah atau Ummul Quran atau Ummul Kitab, atau boleh juga Bapak sebut surat apa? Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was-sab'ul mathani, dan dia adalah sab'ul mathani. Apa itu sab'ul mathani? Mathani apa artinya mathani? Sab'u 7 ya, sab'u. As-sab'u al-mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang apa Pak? Bacanya berulang-ulang 17 kali dalam sehari semalam. Atau boleh juga diartikan maknanya berulang-ulang di dalam Al-Quran. Boleh diartikan berulang-ulang dalam sholat, atau maknanya berulang-ulang di dalam apa? Al-Quran. Wal Quranul Azim, dan dia adalah Al-Quran Al-Azim. Jadi Al-Quran Al-Azim itu nama lain dari Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah apa? Al-Quran Al-Azim. Dia adalah Quran yang agung, Quran yang mulia. Banyak sekali ternyata apa? Nama dari surah Al-Fatihah. Lalu Ibnu Katsir berkata, wa yuqalu laha alhamdu, kadang juga disebut sebagai surat Alhamdu. Jadi kalau dikatakan Iqra Alhamd, bukan Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah tahmid. Tapi kalau Alhamdu adalah nama lain daripada suratul Fatihah. Wa yuqalu laha as-salatu, kadang juga Al-Fatihah itu disebut dengan salat. Betul Pak ya? Jadi nama lain dari Al-Fatihah adalah salat. Nama lain daripada haji apa? Arafah. Al-Hajju Arafah. Begitu ya. Jadi kata para ulama, kalau ada satu ibadah yang memiliki banyak sisi, lalu ditonjolkan satu sisinya, itu menunjukkan bagian itu adalah bagian yang paling apa? Penting, kan begitu ya. Kalau di dalam
masalah sholat yang ditonjolkan salah satunya adalah apa? Bacaan. Makanya kadang bacaan itu berarti sholat, sholat berarti bacaan. Apa Pak? Bacaan kadang diartikan sholat. Wa Qur'anal fajri. Apa artinya? Qur'anal fajri, bacaan di waktu fajar. Tapi terjemahnya bukan itu, sholat fajar. Jelas ya? Atau sebaliknya Allah mengatakan qasamtus shalah, aku telah membagi sholat itu menjadi dua. Sholat di situ bukan artinya gerakan begini, tapi apa? Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah disebut sholat, dan bacaan Al-Fatihah disebut sebagai apa? Sholat. Nama lain dari Al-Fatihah adalah apa? Sholat. Dan kadang sholat itu diistilahkan dengan bacaan. Tadi yang saya bacakan ya. Apa kata Allah? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Aqimis sholata artinya apa Pak? Tegakkan salat. Liduluki syamsi, apabila matahari telah condong ke barat. Ila ghasaqil laili, apabila malam sudah datang. Kalau salat yang dikerjakan saat matahari condong ke barat ya zuhur asar kan. Kalau saat ghasaqil lail, saat malam adalah apa? Maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajr. Qur'anal fajr apa artinya? Salatlah di waktu fajar. Jadi salat diistilahkan dengan apa? Membaca. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah adalah bagian terpenting dalam salat. Dalam ungkapan yang lain Allah mengistilahkan salat itu apa Pak? Ruku. Betul. Warka'u ma'ar raki'in. Kan betul ya? Warka'u ma'ar raki'in. Apa artinya warka'u ma'ar raki'in? Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Apakah sekedar ruku saja? Tidak. Tetapi artinya kita diperintahkan salat berjamaah. Dan para ulama mengambil istimbat hukum, kesimpulan hukum, karena Allah menyebutkan ruku, maka ukuran mendapatkan rakaat adalah mendapatkan apa? Ruku. Salat itu kan bagiannya banyak, tapi ketika ada satu bagian yang ditonjolkan, maka itu menunjukkan adalah bagian yang paling penting, kan begitu ya. Apa yang ditonjolkan tadi bacaannya, yaitu harus ada Al-Fatihah, lalu harus ada ruku. Di ayat yang lain warka'u wasjudu, kan ruku dan sujudlah kalian. Artinya bagian terpenting yang lain dari salat itu adalah sujud. Dan dia adalah waktu di mana seorang hamba sangat apa? Sangat dekat dengan Rabb-nya ya, sangat dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Banyak sekali. Al-Fatihah, lalu apa lagi Pak? Ummul Kitab, Ummul Quran, Alhamdulillah, Alhamdu, Sab'ul Masani, As-Salah. Sudah berapa? Sudah 6 ya nama dari surah Al-Fatihah. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu dinamakan salat oleh Nabi? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, qassamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku telah membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Salat di sini maksudnya apa Pak? Bacaan Fatihah. Aku membagi bacaan Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Maka apabila hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan berfirman, Hamidani abdi. Apa itu? Hambaku memujiku. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi salat itu seperti apa? Dialog ya, dialog antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu laha ar-ruqyatu. Dan terkadang Al-Fatihah juga disebut dengan ar-ruqyah.
Apa itu ar-ruqyah, Pak? Jampe-jampe. Ruqyah bahasa Arab, kalau bahasa kitanya jampi-jampi. Jampe. Dijampe. Itu bahasa Arab, ruqyah. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa? Jampi-jampi. Siapa yang menamakan Al-Fatihah adalah jampi-jampi? Ya Nabi, nanti akan dibaca hadisnya. Kisahnya siapa itu? Sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri ya, mendatangi satu kaum, lalu tiba-tiba datang seorang wanita berteriak-teriak, "Tuan kami digigit hewan berbisa. Adakah di antara kalian yang bisa membantu?" Lalu para sahabat berkata, "Coba kami ruqyah." Maka di ruqyah saat itu tidak ada bacaan apapun kecuali Al-Fatihah. Apa yang terjadi, Pak? Sembuh. Maka dikasih 30 ekor domba. Begitu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Setelah diberikan 30 ekor domba, sahabat yang lain berkata, "Udah dombanya jangan diapa-apain. Kita tanya dulu kepada Nabi boleh atau tidak." Sesampainya di rumah Nabi di kota Madinah diceritakan. Lalu Nabi berkata, "Dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah? Udah bagikan saja dombanya dan jangan lupa jatah saya." Artinya Nabi minta jatah dari domba yang 30 tersebut. Itu menunjukkan kedekatan Nabi dengan apa? Dengan para sahabatnya. Enak sekali kalian dapat 30 ekor domba. Jangan lupa apa? Jatah saya, kata siapa? Nabi SAW. Jadi Al-Fatihah kadang juga disebut dengan apa? Ruqyah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Wahia makkiyah." Al-Fatihah ini adalah masuk kategori surah makkiyah. Apa itu makkiyah, Pak? Surah yang turun sebelum hijrah Nabi ya. Sebelum hijrah Nabi itu sudah turun yang namanya surah Al-Fatihah. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Hijr ayat 87. Dalil bahwa Al-Fatihah itu adalah surah Makkiyah itu ada di Al-Hijr ayat 87. Apa dalilnya? Firman Allah, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani." Sungguh kami telah memberikan engkau ya Muhammad sab'am minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ada enggak di situ kalimat makkiyah? Terus kenapa ayat ini jadi dalil? Ada yang tahu? Ibnu Katsir berkata Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Dalilnya surat Al-Hijr ayat 87. Apa bunyinya? "Walaqad atainaka sab'am minal mathani." Sungguh telah kami berikan kepadamu sab'al mathani. Maksudnya Al-Fatihah. Telah kami berikan kepadamu Al-Fatihah. Tidak ada kalimat Makkiyah di situ. Ada yang tahu kenapa kesimpulannya Makkiyah? Kenapa? Karena Al-Hijr surat Makkiyah. Karena surat Al-Hijr apa? Adalah surah Makkiyah. Betul di ayat ini tidak ada kalimat Makkiyah atau Madaniyah. Tapi ayat ini mengatakan telah kami berikan kepada kamu wahai Rasulullah 7 ayat yang berulang-ulang. Sab'ul Masani. Dan yang mengatakan bahwa Nabi telah diberikan 7 ayat tersebut adalah surat Al-Hijr. Dan Al-Hijr adalah surat Makkiyah. Berarti Al-Fatihah juga apa? Makkiyah. Itu. Tadi saya sempat bingung. Kok Ibnu Katsir menjadikan ayat ini sebagai dalil? Apa maksudnya? Setelah saya periksa ternyata Al-Hijr adalah surah Makkiyah. Jadi di dalam surat Makkiyah Allah menginformasikan kepada kita bahwa Dia telah memberikan apa? Sab'ul Masani. Berarti kalau di surat Makkiyah sudah ada kabar tentang turunnya surat Al-Fatihah, otomatis Al-Fatihah adalah surat apa? Makkiyah. Walaupun hal ini diperdebatkan oleh para ahli tafsir ya. Masalah apakah dia Makkiyah ataukah
Madaniyah. Sebagian mengatakan Al-Fatihah turun 2 kali. Ya, sebagian lagi mengatakan sepotong-sepotong. Sepotong di Mekah, sepotong di Madinah. Tapi pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, dia adalah Makkiyah. Kalau sepotong di Madinah gimana, Pak? Kayaknya nggak masuk ya. Karena sholat sudah mulai diwajibkan pasca Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj sebelum terjadinya hijrah. Sedangkan dalam sholat 5 waktu harus ada bacaan apa? Berarti nggak mungkin dia. Jelas tidak? Logika sederhananya, nggak mungkin Al-Fatihah itu adalah mada. Karena kenapa? Sholat sudah wajib sebelum hijrah, beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum hijrah Nabi ya. Terjadi peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jelas bapak-bapak sekalian. Dan jumlah ayatnya 7. Tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Baik. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, adapun jumlah kalimatnya ada 25 kalimat. Al-Fatihah itu ada 25 kalimat. Dan jumlah hurufnya ada 113 huruf. Ada yang pernah menghitung? Sama. Saya juga belum menghitung. Tapi ini menunjukkan perhatian ya. Saya selalu bilang menunjukkan apa? Perhatian besar para ulama kepada permasalahan apa? Quran. Sampai-sampai hurufnya saja mereka hitung. Sekarang Ibnu Katsir rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita kenapa disebut Ummul Kitab. Kata beliau, menurut Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari siapa Pak? Ahli hadis ya, Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Namanya Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan summiyat Ummul Kitab, Al-Fatihah disebut Ummul Kitab dengan minimal 2 alasan. Alasan yang pertama, karena tulisan Al-Quran dimulai dengannya. Tadi sudah kita singgung. Disebut Ummul Kitab karena tulisan Quran dimulai dengannya. Silahkan saja Bapak buka, pasti yang pertama adalah apa? Al-Fatihah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, disebut Ummul Kitab karena dengannya kita memulai sholat. Dengannya kita memulai sholat. Itu pun sudah kita singgung tadi di awal. Dan sebagian ulama berpendapat, kata Imam Al-Bukhari, disebut Ummul Kitab liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu. Apa artinya itu? Karena semua makna yang ada di dalam Al-Quran kembali kepadanya. Semua apa? Semua makna yang ada di dalam Al-Quran kembali kepada makna-makna yang ada di dalam apa? Surah Al-Fatihah. Memang kalau makna Quran masih ingat Bapak, pernah saya sampaikan ada 3. 1 apa? Tauhid. 2 berita. 3 hukum. Tauhid berarti kaitan dengan Allah ya. Kalau berita kaitan dengan kabar-kabar gaib. Kalau ibadah ya kaitan dengan apa namanya, fikih. Ada nggak di Al-Fatihah masalah tauhid? Ada ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, itu tauhid. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tauhid. Kalau kaitan dengan berita ada tidak di Fatihah? Apa itu Pak? Ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdub. Itu berita atau bukan? Berita.
Berita apa? Cerita. Itu tafsir. Maghdub diartikan Yahudi, dolin diartikan Nasrani. Tapi ada nggak berita? Berita tentang hari kiamat, ad-din, maliki yaumiddin, ad-din, pembalasan. Hari pembalasan kan, hari kiamat itu berita bahwa akan terjadi hari kiamat. Di surat Al-Fatihah ada nggak amal? Masalah fikih ada tidak? Ada tidak masalah fikih di Al-Fatihah? Iya karena Abu Doa ya karena. Alhamdulillah kenapa Pak? Sisi fikihnya gimana? Itu kaitan dengan tauhid. Kaitan dengan amal dalam Al-Fatihah apa? Iya karena Abu Doa iya karena nasta'in. Atau boleh juga Bapak katakan kaitan dengan amal, yaitu kita memulai dengan memuji Allah, barulah meminta sesuatu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuji Allah, lalu kita murnikan peribadatan kita kepada Allah, barulah kita meminta sesuatu. Ihdinas sirat. Itu kan amal. Doa ihdinas siratal. Amal bukan itu Pak. Doa ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami kepada siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang pernah saya tanya ke bapak-bapak, itu di dunia atau di akhirat? Siratal mustaqim di dunia atau di akhirat? Kalau di akhirat nggak perlu diminta. Pasti dilewati. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti melewati sirat yang di akhirat. Tapi yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah petunjuk. Kita minta petunjuk di atas muka bumi, yaitu petunjuk siratal ladina an'amta alaihim, agar kita bisa beramal ibadah seperti orang-orang yang pernah Allah berikan kenikmatan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Adapun sirat di akhirat itu nggak usah diminta Pak. Tidak diminta pun pasti kita akan melewatinya. Ada yang secepat apa? Kilat. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti menaik kuda. Ada yang berjalan dengan wajahnya. Betul? Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ada orang yang berjalan apa? Menyeret-nyeret wajahnya kelak di mana? Di yaumil kiamah. Baik. Sekarang beliau akan membawakan kepada kita keutamaan surah Al-Fatihah. Ibnu Katsir membawakan beberapa hadis terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah. Hadis yang pertama, jamaah sekalian, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari seorang sahabat yang bernama Abi Sa'id ibni Ma'la radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Satu ketika aku sedang sholat, kemudian Nabi memanggilku, lalu aku tidak menjawab. Selesai sholat aku bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Rasul berkata, tadi saya panggil, kenapa kamu tidak nyaut? Mohon maaf ya Rasulullah, saya tadi sedang sholat. Maka Rasul berkata, kenapa kamu tidak mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya kalau kamu dipanggil. Berarti sahabat ini lagi sholat apa ini Pak kira-kira? Sholat sunnah ya. Karena kalau sholat wajib nggak mungkin dipanggil oleh Nabi SAW. Artinya hadis ini bisa menjadi dalil bahwa yang wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah ya.
kisahnya kan sudah sering Bapak dengar. Kalau orang tua kita manggil kita, sedangkan kita sedang salat sunnah, lebih baik dibatalkan ya. Kisahnya siapa itu? Juraij, pernah dengar? Kisahnya Juraij, ya, seorang yang soleh, yang dia dipanggil-panggil ibunya, tetapi dia lebih memilih apa? Salatnya. Akhirnya dia mendapatkan apa? Keburukan dari doa ibunya. Lalu Rasulullah berkata, wahai Abi Sa'id, aku akan ajarkan kepadamu satu surat di dalam Al-Quran yang paling agung. Ketika nanti kita sudah keluar dari masjid, nanti kalau kita keluar dari masjid, aku akan ceritakan kepadamu surat yang paling agung. Maka kata Abu Sa'id, ketika aku sampai di luar dan Nabi memegang tanganku, aku katakan, ya Rasulullah, bukankah tadi Anda ingin mengajarkanku surat yang paling agung? Maka Rasul menjawab, na'am, surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, dia adalah Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari ya, dan yang lainnya. Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah pun meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau bapak-bapak ditanya surat apa yang paling agung dalam Quran, jawabannya apa Pak? Al-Fatihah. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan apa? Surah Al-Fatihah. Makanya dia dijadikan sebagai apa Pak? Rukun salat ya. Ya, kalau bisa Al-Fatihah ya boleh dia memimpin salat. Tapi kalau tidak bisa Al-Fatihah, tidak boleh dia memimpin salat. Makanya para ulama mengatakan tidak sah orang yang ammi, orang yang tidak bisa baca Fatihah jadi imam untuk orang yang bisa baca Al-Fatihah, tidak sah. Lalu bagaimana kalau orang yang ammi, yang nggak bisa, yang ummi tersebut sholat sendiri sah? Kalau untuk sendiri sah, tapi kalau untuk orang lain tidak sah. Oh, berarti dia nggak ada masalah seperti itu. Kalau dia masih bisa menuntut ilmu, dia wajib menuntut ilmu untuk memperbaiki kualitas bacaan apa? Al-Fatihah. Keutamaan yang kedua adalah apa yang tadi sudah kita singgung Pak. Hadisnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kisah tadi apa? Seorang wanita yang datang berteriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Ya, pimpinan kami, kepala suku kami tersengat kalajengking. Dalam riwayat tersengat ular. Adakah di antara kalian yang bisa membantu? Maka para sahabat berkata, coba kami ruqyah. Lalu diruqyahlah dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka apa yang terjadi? Laki-laki itu sembuh. Maka diberikanlah 30 ekor kambing. Lalu mereka berkata, la tahaddatsu syai'an. Enggak usah banyak komentar, enggak usah kita berdebat ini domba halal atau tidak. Jangan ngomong. Hatta na'ti wa nas'ala Rasulullah. Sampai kita tiba di kota Madinah, lalu kita tanya kepada Nabi, apa komentar beliau? Falamma qadimna al-Madinata, tatkala kami sampai di kota Madinah, zakarnahu lin-Nabi, kami ceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi berkata, wa makana yudrihi annaha ruqyah. Dari mana ya dia tahu ini surat ruqyah? Ya. Aqsimu, bagikan saja dombanya. Wadribu li bisahmin, dan jatah saya 1. Jatah saya dombanya apa? 1, kata Nabi. Hadisnya sahih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Keutamaan yang ketiga, Ibnu Katsir membawakan riwayat Imam Muslim. Begitupun Imam An-Nasai dari sahabat Ibnu Abbas. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedang duduk di sisi Jibril. Rasul duduk di sisi Jibril. Idh sami'a naqidan fawqahu. Tiba-tiba Rasul mendengar suara gemuruh dari langit, Pak. Gemuruh. Farafa'a Jibrilu basarahu ila samai faqal. Lalu Jibril mengangkat matanya ke langit, mengajak Nabi melihat. Tuh lihat ke atas, kata Jibril. Fanazala minhu malakun. Tiba-tiba dari atas itu turun malaikat. Fa'atan Nabi. Lalu malaikat itu mendatangi Nabi sambil berkata, Abshir, kabar gembira untukmu ya Rasulullah. Binuraini, dengan datangnya dua cahaya. Qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Engkau telah diberikan keduanya. Tidak ada sebelummu seorang nabi pun yang diberikan keduanya. Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Dua cahaya itu adalah apa? Al-Fatihah dan penutup surah Apa itu Pak penutup surat Al-Baqarah? Lillah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum. Itu dua hal ini belum pernah turun kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa itu? Suratul Fatihah dan 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Lam tuqra harfan minhuma illa utitahu. Ya, tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberikan. Ya, akan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jelas Bapak-bapak sekalian? Baik. Ini yang kita baca ringkasan, Pak. Jadi banyak yang dipotong. Kalau aslinya sangat panjang sekali sebenarnya apa? Penjelasan Ibnu Katsir. Sebelum berapa menit lagi sebelum Isya, Pak? 4 menit. Kita gunakan tanya jawab. Silakan Bapak-bapak. Cek. Langsung saja Pak Ustaz. Silahkan Bapak. Kalau dilihat dari terjemahan artinya dari Al-Quran itu kan diperuntukkan untuk yang masih hidup. Al-Quran itu Al-Fatihah untuk yang masih hidup. Iya. Apa betul Pak? Ya? Tetapi pada kenyataannya seringkali dipergunakan untuk dikirim ke yang meninggal, kemudian dikirim atau diapakan yang sakit, kemudian pahalanya untuk yang meninggal. Itu penjelasannya gimana? Terus yang kedua, dalam sholat itu kan Al-Fatihah surat. Kemudian surat berikutnya tetapi tidak surat lain tapi Al-Fatihah lagi. Kan surat itu. Boleh atau tidak? Di rakaat yang sama atau rakaat kedua? Setelah Al-Fatihah tidak ada lagi Al-Fatihah itu surat. Baik. Boleh tidak? Baik. Terima kasih. Barakallah Bapak. Mudah-mudahan Allah memberkahi insyaallah. Yang pertama, Al-Quran itu atau Al-Fatihah ya Bapak adalah untuk orang yang hidup kata beliau. Itu disepakati oleh ulama. Ulama sepakat bahwa Al-Fatihah untuk orang yang hidup. Lalu kalau untuk orang yang meninggal diperdebatkan. Jelas Pak. Al-Fatihah bagi orang yang hidup disepakati. Apa maksudnya Al-Fatihah bagi orang yang hidup ya? Agar dibaca di dalam sholat, agar diamalkan dalam keseharian, lalu dibacakan untuk orang yang sakit. Betul atau tidak? Ada hadis ya. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Hakim, Fatihatul Kitabi Shifaun min kulli summin. Al-Fatihah adalah obat untuk segala macam penyakit.
Artinya dia bisa dijadikan untuk ayat-ayat ruqyah. Tapi kan itu konteksnya orang yang masih hidup ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Apakah bermanfaat untuknya Al-Fatihah? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah masalah khilaf atau perbedaan pendapat yang sangat-sangat klasik. Sangat-sangat klasik ya. Kalau kita ambil pendapat dari imam yang 4, itu mereka beda pendapat, Pak. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam riwayat beliau berpendapat tidak sampai. Menurut Imam Syafi'i dalam riwayat tidak sampai. Kok bisa kita tahu Imam Syafi'i bilang begitu? Kata Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika membawakan firman Allah di surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan. Lalu Ibnu Katsir berkata, ini adalah dalil Imam Syafi'i bahwasanya pahala Al-Quran yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal tidak akan sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i menurut nukilan dari Ibnu Katsir. Walaupun nanti pendapat Imam Syafi'i berbeda nukilan. Menurut sebagian pengikutnya tidak masalah. Artinya Imam Syafi'i ada riwayat yang mengatakan beliau berpendapat bacaan Quran tidak sampai, tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan bacaan Quran sampai. Berdalil dengan hadis Amr bin As, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim kalau saya tidak salah, di mana mereka sahabat Nabi berkata, kalau nanti sudah selesai menguburkan, jangan kalian pulang sebelum kalian membacakan penutup surah Al-Baqarah di atas kuburku. Dan pendapat yang kedua yang dipilih oleh Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i kan muridnya banyak. Sebagian murid mengatakan Imam Syafi'i berpendapat pahala bacaan Quran tidak sampai ke siapa? Orang yang sudah meninggal. Tapi sebagian riwayat mengatakan sampai. Dan riwayat yang kedua inilah yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan para ulama yang lain seperti, kalau saya tidak salah, Imam Abu Hanifah kalau saya tidak salah, yang berpendapat bacaan Quran apabila pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu bisa sampai. Bisa sampai menurut riwayat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalil mereka apa? Dalilnya banyak. Misalnya mereka berdalil dengan doa orang-orang muslim untuk saudaranya ketika sholat. Doa amal bukan? Amal itu bisa sampai. Mereka pun berdalil dengan hadis seorang yang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal? Lalu Nabi berkata, bersedekahlah. Sedekah amal bukan? Amal, sampai. Mereka pun berdalil dengan hadis tentang saum, di mana Nabi berkata, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal punya hutang puasa, maka keluarganya menggantikan puasanya, sampai. Begitupun mereka berdalil dengan hadis tentang haji. Ya Rasulullah, ibuku ingin berhaji tapi keburu meninggal, bolehkah aku menggantikannya? Lalu Nabi berkata, kalau ibumu punya hutang kepada manusia, dibayar tidak? Dibayar. Hutangnya kepada Allah lebih. Sebagaimana doa, puasa, apalagi sedekah, haji itu sampai untuk orang yang meninggal, maka kata Imam Ahmad bacaan Quran pun sampai. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi kan Ustaz tadi yang ditanyakan Al-Fatihah. Iya, kenapa banyak yang dipakai Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah seagung-agung surat di dalam Al-Quran. Itu yang menjadi alasan. Karena nggak mungkin kita orang membaca apa? Kita bacain Al-Baqarah dulu. Nggak mungkin, kepanjangan. Oleh karenanya yang dipakai adalah apa? Al-Fatihah. Walaupun kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada kebiasaan Rasul dan para sahabat menghususkan bacaan Al-Fatihah misalnya untuk siapa? Orang yang sudah
meninggal. Itu kita tidak dapatkan kebiasaan seperti itu. Kita tidak mendapatkan kebiasaan seperti itu. Ya, walaupun diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat itu pernah terjadi, tapi bukan surah Al-Fatihah, tapi surat lain. Salah satunya adalah akhir surat Al-Baqarah, sebagaimana wasiatnya sahabat yang namanya siapa? Amru bin Al-As. Jelas Pak ya? Jadi itu perdebatan yang klasik Pak. Ya, tetapi walaupun mereka berdebat, mereka sepakat bahwa seandainya pun ada mengirimkan pahala Quran itu tidak ditentukan tanggalnya, caranya dan lain sebagainya. Artinya biasa saja Bapak baca Quran lalu Bapak katakan, ya Allah, seandainya ada pahalanya aku niatkan untuk si fulan. Menurut Imam Ahmad itu sampai, tapi menurut riwayat dari Imam Syafi'i itu tidak sampai, berdasarkan tadi firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jelas Pak ya? Pertanyaan yang kedua tadi apa Pak? Iya. Boleh tidak setelah Al-Fatihah baca Al-Fatihah? Tidak masalah. Tidak masalah. Para ulama mengatakan tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah mengulang gerakan. Itu nggak boleh. Misalnya Bapak sudah ruku lagi, batal sholatnya karena Bapak menambahkan gerak, tapi menambahkan bacaan tidak masalah. Sebagaimana Nabi di dalam riwayat dikatakan lamanya ruku beliau seperti berdiri. Artinya beliau mengulang subhana rabbiyal azim sangat banyak. Dan lamanya sujud beliau seperti ruku. Artinya mengulang subhana rabbiyal a'la dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak masalah. Tetapi seandainya pun Bapak hanya membaca Al-Fatihah saja dan tidak membaca surat yang lain, itu cukup. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Begitu Bapak? Jelas Pak ya? Baik. Ada lagi? Misalnya imam itu baca Al-Fatihahnya kurang bagus dari sisi tajwidnya, atau sementara imam itu ada yang habis. Kan tadi disebutkan itu tidak diterima sholatnya. Yang saya bilang tadi, yang nggak bisa baca Quran menjadi imam bagi yang bisa baca Quran. Iya, maksudnya Al-Fatihah bacanya baik. Amburadul. Ya, baik. Kan tidak bisa. Baik. Sementara yang belakang itu ada habis. Baik. Berarti kan yang disahkan situ siapa? Sementara yang jadi imam itu adalah pemimpin, misalnya presiden lah. Iya. Dia jadi imam. Sementara belakangnya ada habis nih. Iya. Karena dia kenapa habis itu nggak maju? Itulah karena mungkin dia mungkin pencitraan, karena dia harus mengatakan orang seorang alim nih. Berarti kan yang bodoh kan al-hafiz juga, kenapa dia mau? Sementara kan ilmu yang imam ini nggak ngerti. Maka seorang hafiz itu termasuk sebagai tidak diterima sholatnya. Yang pertama harus diperjelas nanti kesalahannya bagaimana. Kalau kesalahannya namanya lahnul jali, kesalahan membaca yang fatal, ya, mengubah huruf yang sampai mengubah makna, itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Tapi kalau kesalahannya mohon maaf dari sisi matnya yang tidak harusnya 4 dia hanya baca 2, ya, atau dari sisi kurang dengung atau kurang samar ikhfa, itu nggak terlalu menjadi sah atau tidak. Itu lebih kepada kesempurnaan. Sampai pada taraf tidak sah itu adalah ketika dia membaca Al-Fatihah dengan lahan. Lahan itu kesalahan yang jali itu fatal. Misalnya dia ganti huruf ain dengan huruf alif, atau dia pendekkan yang panjang, atau sebaliknya, atau dia ubah harokatnya. Harusnya an'amta jadi an'amtu misalnya. An'amta alaihim jadi apa? An'amtu alaihim misalnya. Iya. Pengertian jadi fatal. Sementara kan ada al-hafiz semuanya. Iya. Kadang-kadang sesuatu itu pencitraan, karena dianggap karena ingin dilihat sama orang. Sementara si yang pencitraan si Hafiz atau si yang di depan? Yang imamnya. Dia pengen pencitraan. Iya. Karena kita selama ini tidak tahu dari ilmunya di mana. Kok bisa jadi imam? Sementara di belakangnya ada hafiz. Iya. Ilmunya di mana? Pesantren di mana? Gurunya siapa? Tahu selama ini kan tidak pernah naik amal nih. Dia pernah jadi imam. Ternyata langsung jadi imam.
mungkin sholat-sholat pun tidak walaupun tidak dipromosikan, tapi saat itu juga. Tapi sekarang ini dia nggak pernah jadi imam, kan dari tanya juga. Dulu waktu kalian mau jadi calon misalnya gitu, jadi imam. Mungkin bacanya juga kacau. Kita analisa mungkin kurang bagus gitu, baik sisi tajwidnya maupun sisi maknanya. Mungkin berubah. Nah itu gimana dengan Hafiz tadi? Apa itu terima juga? Kalau memang si Hafiz itu mendapatkan bacaan imamnya kacau dan parah, dia wajib keluar dari sholat berjamaah itu. Dia wajib keluar. Dan bahkan jamaah yang lain pun hendaknya keluar. Kalau memang kesalahannya fatal, kesalahannya adalah di rukun sholat, ya. Dan itu cara menanggulanginya, ya, sejak dahulu sudah menjadi tradisi sejak zaman Nabi dan zaman-zaman setelahnya, ya, bahwa para imam masjid itu dipilih dan ditentukan. Ya, para imam masjid itu dipilih dan ditentukan, tidak boleh sembarangan orang. Rasulullah berkata, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam untuk satu kaum adalah yang paling aqra', yang paling bagus bacaannya. Walaupun nanti bagus terjadi perdebatan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bagus itu bukan indah, tetapi paling pintar ilmu agamanya. Karena kalau bicara yang paling bagus bacaan Qur'annya itu adalah Ibnu Mas'ud atau Abu Musa al-Ash'ari atau Ka'ab bin Malik, ya. Tetapi yang dipilih oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sakit, yang dipilih bukan yang paling indah bacaannya, tapi yang paling faqih, yang paling paham, yang paling dalam ilmunya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Allah a'lam bishawab. Begitu Bapak. Satu lagi bisa, misalnya di Al-Fatihah itu ada Bismillah. Bisa nggak kita menjelaskan secara detailnya? Saya pernah dengan ikut kajian, itu cuma sekali aja. Dia menjelaskan bis seperti ini, la, bismil seperti ini, la seperti ini. Dari sisi bahasa, dari sisi tafsir, atau dari sisi apa? Dari sisi tafsirnya. Jadi dia menjelaskan Bismillah itu dari 3 kata, Bismillah. Dia menjelaskan urutan kenapa bisa bis, kenapa Bismil, kenapa bisa la. Iya. Dia jelasin urutan sampai kita pun yang tidak tahu gitu. Jadi apa harus begitu? Apa langsung satu bagian Bismillah? Kalau yang sedang kita bahas, kita belum masuk ke Bismillah. Kita baru bahas apa itu Al-Fatihah, apa saja namanya, berapa jumlah hurufnya, turunnya di mana, apa keutamaannya. Dan kita belum masuk apa arti bismi Allah. Allah itu dari lapas apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu lapasnya apa? Itu akan ketemu. Makanya saya bilang ini tafsir Ibnu Katsir jarang dipelajari di Indonesia karena terlalu panjang. Itu dipelajari di pondok. Tapi kalau yang di masjid-masjid biasanya yang lebih sederhana. Jalalain itu lebih apa? Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir butuh ilmu alat. Butuh apa? Ilmu alat. Oleh karenanya kita belum, Pak, akan ketemu nanti. Akan ketemu. Masih ada 3 halaman lagi. Akan ketemu nanti bab tentang bismillah. Allah a'lam bishawab. Bahkan nanti akan dibahas masalah menjaharkan dan mensirkan bismillah akan dibahas. Allah a'lam bishawab. Baik. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa jamaah, alhamdulillah kita ada muslimin yang bersedekah